Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama yang kita kaji kali ini kitab Syarhus Sunnah, keterangan apa arti as-sunnah, arti sunnatur rasul. Itulah Islam. Karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Masuk pada poin yang ke-106. Temanya ilmu perbintangan yang boleh. Pesan mu'alif rahimahullah ta'ala, wa akillah, dan sedikitkan, an-nadhara memandang, fin nujum berkaitan masalah bintang-bintang. Artinya jangan terlalu mendalam di dalam mempelajari ilmu perbintangan yang tidak syar'i. Illa kecuali ma tasta'inu bihi, apa yang kamu mendapatkan pertolongan dengan ilmu perbintangan ala mawaqitis shalah, untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Walha amma siwa dzalik, dan tinggalkan ilmu perbintangan selain itu. Fa innahu, maka sungguhnya ilmu perbintangan yang tidak syar'i yad'u, akan mengundang, akan menggiring, akan menyeret manusia ila zandaqah, kepada sifat zindik, sifat kemunafikan. Artinya berkesan Islam tapi bukan, hanya merusak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan di atas, fungsi Allah mencipta bintang banyak sekali. Ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan Allah telah jelaskan. Ada orang yang numpang pada apa yang Allah ciptakan, menggunakan tidak sebagaimana yang Allah izinkan, sehingga berisiko mungkin hanya semata sia-sia, atau ada yang masuk kepada dosa, ada yang malah masuk kepada kesyirikan.
Bintang Allah cipta yang diizinkan untuk apa? Di antaranya untuk hiasan langit. Memandang, oh indah. Untuk pelempar setan. Di antaranya wahyu sedang diturunkan, setan mencuri dengar, maka Allah jadikan bintang untuk melempari mereka, menghalau mereka supaya tidak mencuri pendengaran. Dan juga untuk petunjuk waktu atau petunjuk arah kepada orang yang membutuhkan waktu dan arah. Allah menjelaskan di antara ilmu perbintang yang boleh dengan Allah firmankan, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ada pada surah Jin. Nah, surah Mulk. Surah Mulk. Dan kami hiasi langit dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan dia sebagai pelempar setan. Kasus bintang untuk pelempar setan di antara peristiwanya ialah ketika jin-jin yang memiliki tempat mencuri berita di langit, itu ketika mereka mencari berita langit, ternyata langit terjaga ketat, mereka yang memasakkan akan dilempari dengan bintang-bintang, yaitu akhirnya setan, iblis cari berita. Kenapa kok dijaga sebegitu ketat? Kirim pasukan nyebar ke timur, barat, utara, selatan. Bahwa tanah yang kalian cek ada apa. Iblis menelitinya dengan cara begitu. Kemudian ketika Nabi SAW berada di sebuah kebun sedang sholat subuh, ternyata jin-jin sama hadir. Sebagaimana Allah kisahkan pada surah Al-Aqaf, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastamin al-Qur'an. Alamma khadaru qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumi munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sadiqal lima baina yadaihi yahdi ila haqi wa ila tariqim mustaqim ya qauman ajibu ta'iyallah dan seterusnya ayat. Ingatlah ketika kami hadirkan sekelompok jin untuk mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka hadir, mereka menghimbau diamlah untuk mendengarkannya. Ketika telah selesai, mereka pulang menyampaikan dakwah, "Hai kaumku, saya mendengar kitab sebagaimana yang pernah diturun kepada Nabi Musa tempo dulu." Akhirnya jin-jin mengatakan inilah yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa mencari berita dari langit, dipasang bintang-bintang untuk melempari karena ada wahyu diturunkan, itu diantaranya untuk melempar setan. Kemudian fungsi yang lain, kepada mereka yang membutuhkan petunjuk arah buat musafir pada malam hari, kenal letak perbintangan, wabi yahtadun, yang dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk arah, mana utara, mana selatan, mana kiblat, dan seterusnya. Maka untuk yang seperti itu, ilmu perbintang hukumnya adalah boleh. Termasuk kapan waktu subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Itu juga melihat salah satu benda langit adanya matahari, akan diberitahu, memang hadis telah membimbing, ketika subuh datang itu bagaimana kondisi fajar sodik, itu ilmu perbintangan.
Ketika zuhur dan seterusnya, matahari tegak di atas kepala, tidak ada bayang-bayang. Ketika sudah bayang-bayangnya bergeser ke timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Ketika tinggi badan bersama panjangnya bayang-bayang itu sama, berarti zuhur habis, asar sudah mulai masuk. Ketika matahari tenggelam sempurna, masuk maghrib. Ketika mega merah telah hilang, berarti masuk isya. Dan seterusnya. Nah, ilmu perbintangan yang seperti itu silahkan. Tapi selebihnya sebagaimana yang ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang menyembah kepada bintang-bintang. Ya Nabi Ibrahim pun juga telah menunjukkan kepada mereka akan kesesatannya. Kenapa? Lama-lama bintangnya tenggelam. Ini lauhibul afil, saya nggak suka kepada yang tenggelam. Masa Tuhan kok tenggelam? Dan bahasa yang semisal. Akhirnya dikiring, kita menyembah kepada yang mencipta langit, mencipta bumi, yang mencipta bintang-bintang, itulah Allah, bukan bintang itu sendiri. Kemudian nama berhala-berhala mereka diberi nama dengan nama bintang-bintang. Yang sampai sekarang pun juga masih banyak orang melakukannya. Sehingga ditanya, apa bintangmu? Ya macam-macam. Ada Venus, ada Scorpio, ada macam-macam, 7 atau berapa, dan seterusnya. Sehingga yang mereka pakai diantaranya adalah siapa yang lahirnya bulan anu, tanggal sekian sampai sekian, rezekinya gimana, nasibnya gimana, jodohnya gimana, atau memandang bintang membuat garis-garis di bumi, nanti akan meramal nasib, dan semisal itu. Maka ilmu perbintangan yang seperti itu adalah hukumnya haram, bahkan seolah bintang itu sebagai alamat nasib atau penentu nasib. Bila bintang-bintang itu sebagai alamat nasib berarti syirik kecil, karena mengantarkan syirik besar. Bila bintang-bintang itu sebagai penentu nasib memiliki sifat rububiyah, sifat ketuhanan, mengatur alam, berarti syiriknya menjadi syirik besar karena ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Rabb itu hanya milik Allah dengan Allah firmankan alhamdulillahi rabbil alamin, pujian buat Allah sebagai Rabbul alamin, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki alam raya. Maka untuk itu ketika kita butuh memahami ilmu perbintangan, yang maslahat saja yang dibimbingkan. Hiasan langit, pelempar setan, mungkin juga penentu waktu sholat, petunjuk arah buat orang yang pergi malam hari ingin mengetahui mana arah utara, selatan, barat, timur, kiblat mana, itu buat orang yang mengenal garis lintang, garis bujur, nanti akan dihubungkan, akan tahu di mana arah kiblat dan sebagainya. Demikian juga mungkin untuk membuat penanggalan itu masih mungkin, tapi bukan penentu agama. Karena penentu agama penetapan dengan siam, Idul Fitri, haji, itu petunjuknya jelas, sumu liru'yati wa aftiru liru'yatihi. Wa inukum alaikum waktu saban disalasin aw kama qala Nabi sallallahu. Bersiaplah karena ru'yatul hilal, berfitrilah karena ru'yatul hilal, bermanasiklah dengan ru'yatul hilal. Itu dipantau ketika muncul, kemudian pemerintah menetapkan, mengumumkan siapa yang mendengar beritanya dari hasil pengumuman pemerintah, maka di situ dilaksanakan. Ternyata sudah ada petunjuk penyelesaiannya. Sehingga ketika masyarakat memiliki perbedaan kesimpulan di bidang fikih, yang perbedaan itu bila dibiarkan bisa menyebabkan masyarakat rusak, maka apa yang menjadi ketetapan Allah, adanya waliul amri, adanya hukumah yang di sana mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika terjadi khilaf
apa yang ditempuh oleh walil amri itu sebagai penyatu umat, sehingga ada sebuah kaidah hukmul imam yarfa'ul khilaf. Hukum yang ditetapkan oleh imam, oleh walil amri yang syar'i, semisal dengan ru'yatul hilal, lalu ditetapkan, diputuskan, diumumkan, itulah yang diambil sehingga bisa menghilangkan perselisihan. Sehingga umat nanti akan terjaga dengan benar dengan cara seperti itu. Berikutnya masuk pada poin yang ke-107. Wa iyyaka wan nadhara fil kalam wal julus ila ashabil kalam. Wa iyyaka, dan saya tujukan kepadamu, wan nadhara, dan jauhilah oleh kalian untuk mendalami fil kalam, terhadap ilmu kalam, ilmu filsafat. Wal julus ila ashabil kalam, dan duduk berguru kepada para penegak ilmu filsafat. Jauhi, tinggalkan, gak diperbolehkan. Wa alaika bil asar, kerjakan olehmu dengan asar. Mana bahasa jejak? Itu jejak petunjuk Allah yang telah Allah tetapkan. Asar bentuknya itu Al-Quran, asar bentuknya perilaku Rasulullah SAW sebagai tafsir, asar bentuknya pesan-pesan sahabat yang mendalam, yang mereka telah benar pemikirannya, pemahamannya, penerapannya di dalam praktek Islam. Itu namanya asar. Supaya itu yang kamu ambil. Wa ahlil asar, dan ikuti kepada ahli ilmu yang mengikuti jejak asar, jejak dalil. Wa iyahum fas'al, dan kepada ahli ilmu, ahli sunnah, silakan kamu bertanya. Wa ma'hum wajlis, bersama ahli ilmu, silakan kamu duduk menimba ilmunya. Wa minhum faktabis, maka bersama ahli ilmu silakan kamu ambil dari ilmu yang mereka ajarkannya. Kesimpulan pada poin yang ke-107 ini, haramnya ilmu kalam, ilmu filsafat sebagai ketetapan agama. Dan sudah dicukupkan beragama dengan asar. Sekarang kita perinci, ilmu kalam itu apa? Yang dikenal dengan nama ilmu filsafat. Sebuah keilmuan yang dasarnya semata kepada akal, yang terbatas hasil pantau dari mata, telinga, dan indranya, yang tidak bisa menjangkau kepada perkara gaib. Dasar pijakannya ilmu kalam itu dzon, menduga. Apa yang diduga kemudian dicek. Ketika dicek berulang-ulang ternyata benar, menjadi ketetapan. Ketika dicek tidak ada, maka dianggap tidak ada. Sementara dzon, menduga, itu tidak bisa menjadi jaminan kebenaran. Pesan Nabi SAW, inna dzona la yuri minal haqqi syai'a. Dzon itu tidak bisa menjamin benar sama sekali. Bahkan diperintahkan untuk ditinggalkan, bersikap dengan prinsip dzon, menduga. Wa inna dzona akdzabul hadis. Dzon itu adalah obrolan yang paling dusta. Sementara agama meliputi bimbingan dunia, bimbingan akhirat, lahir, batin, awal, akhir, hadir maupun gaib. Maka yang gaib semisal roh, yang gaib semisal alam kubur, yang gaib semisal hari kebangkitan, padang mahsyar, neraka, surga, alam malaikat, alam jin. Allah SWT sendiri yang belum menampakkan diri. Karena dipandangnya Allah, orang bisa melihat ketika berada di surga.
Makanya kepada hal-hal yang gaib seperti itu, pembimbingannya menggunakan wahyu. Allah berfirman, bicara sesuai keagungannya, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan sebagai pembimbing. Dan itu kebenaran semata. Ketika orang tidak percaya kepada Al-Quran, maka mereka ditantang. Silahkan kalian pakar bahasa Arab berkumpul untuk membuat kitab semisal Quran. Bila tidak mampu dan tidak bakal mampu, maka tunduk saja kepada Allah yang buat tidak taat terancam dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Untuk orang kafir dia disediakan. Dan apapun yang Allah sebutkan itu ada pembuktiannya. Entah itu rahasia rahim, rahasia laut. Ketika diteliti ternyata apa yang firmankan benar semata. Apa yang disampaikan Nabi SAW terwujud. Lalu bagaimana sistem kerja ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu dzon? Berita tentang misalnya alam kubur. Mereka hendak meriyilkannya, membuktikan dengan bukti nyata. Dengan dipasang alat-alat, ada monitor, dipasang komputer, nanti akan ada gambarnya. Dimasukkan ke galian kubur. Karena diberitakan orang itu bila dikubur, orang yang kubur pulang, nanti akan diluaskan, akan datang dua malaikat berbaju biru kehitaman, dipasang cahaya, akan didudukkan, akan diluaskan sejauh mata memandang atau bagaimana, kemudian akan mendapatkan pertanyaan. Pemikiran orang yang hendak ngecek adalah begitu orang sudah pulang nanti akan tampak di layar komputernya. Oh, itu alamnya mulai ketok, itu jenazahnya berbaring. Oh, itu diluaskan. Oh, itu datang malaikat. Oh, itu didudukkan. Oh, itu ditanya. Bayangannya ngono kuwi. Sebagaimana berita pada dalil. Tetapi apa yang ada di layar monitor tetap gelap. Dicek berulang-ulang gelap. Kuburannya dibongkar. Ternyata enggak ada bekas-bekas didudukkan, diluaskan. Mereka mengatakan ternyata tidak terbukti. Maka berita itu bohong. Itu cara kerja ilmu kalam. Akhirnya berapa banyak nanti dalil yang akan ditolak. Akhirnya mereka mengingkari adanya alam kubur. Bahaya enggak kalau gitu resiko ilmu kalam. Hanya menuhankan akal, Quran, sunnah ditiadakan, dianggap itu omong kosong. Lalu bagaimana cara menjawab kepada mereka? Maka dijawab, yang kamu cek itu galian kubur atau alam kubur? Apa kira-kira jawabannya? Ya galian kubur ya jelas tidak ada. Bila yang kamu cek itu alam kubur, ya rohmu copotan membawa alat, nanti kamu mengadakan siaran di sana, saya pantau di sini. Mau nggak kira-kira? Nah itu alam kubur yang kamu cek galian kubur ya nggak akan ketemu. Nah makanya perkara gaib itu pengecekannya tidak menggunakan alat-alat indera, karena itu perkara gaib yang itu tidak terpantau oleh indera manusia di dunia. Maka itu pemantauannya menggunakan dalil. Resikonya berapa banyak nanti ayat-ayat maupun hadis akan ditolak bila sudah masuk kepada perkara gaib, sehingga mereka menuduh Quran itu adalah dongeng, khayalan, khurafat, cerita orang dulu, igawan orang yang gila dan macam-macam. Maka pakar mereka seperti itu akhirnya ujung-ujungnya adalah meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun cukup membuat spanduk-spanduk di sekolah ketika menerima kedatangan siswa barunya, dikatakan selamat datang di area bebas Tuhan. Karena mengingkari keberadaan Allah hanya gara-gara dicek dengan indera tidak tampak. Padahal semuanya itu adalah pemberitahuannya itu lewat wahyu. Makanya Islam itu lengkap.
Yang zahir silahkan indramu berkarya dengan akalmu, nanti dibantu semakin luas. Kepada yang gaib itu penjelasannya melewati wahyu. Maka hukuman yang telah disimpan oleh Imam Syafi'i kepada para pemuja ilmu kalam, ilmu filsafat, agama dipahami dengan cara filsafat sehingga banyak ditolak karena dicek dengan akal dan dianggap tidak masuk akal sehingga akan menjadi para pengingkar. Maka diputuskan untuk dipakaikan kepada dia baju yang jelek, dinaikkan kendaraan, kemudian dihina, dikelilingkan sambil dipukuli. Inilah balasan kepada orang beragama dengan sistem ilmu kalam. Sehingga itu hukumnya itu adalah diharamkan beragama menggunakan dasar pemikiran ilmu kalam, tapi beragama dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dikatakan di sini sangat jelas, jauhi olehmu ilmu kalam, jauhimu kamu duduk berguru kepada para pemuja ilmu kalam. Nggak boleh beragama dengan cara seperti itu. Cukupkan dengan asar, itulah Al-Quran, itulah hadis Nabi SAW yang sahih, itulah perilaku para sahabat. Kepada mereka silakan duduk, kepada mereka silakan berguru, kepada mereka silakan bertanya, kepada mereka silakan untuk mencari bagaimana cara beragama yang semestinya. Itu 2 poin yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita masuk pada poin yang kedua. Kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala, masuk di halaman 290. Rangkuman bagaimana manasik haji dari hadis panjang yang telah kita pelajari yang diberikan judul Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian bermanasikmu, ritual hajimu ambil dari Nabi SAW yang telah kita baca. Sekarang akan terangkum. Bagaimana bentuk rangkumannya? Kita baca. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim. Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya di dalam kitabnya mensyarah menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, terjelaskan berikut. Bahwa dan hadis di atas yang telah kita baca adalah hadisun azim, hadis yang besar, mustamilun ala jumalin minal fawaid, yang di situ mencakup kandungan-kandungan faidah yang sangat banyak. Wa nafaisa min muhimmatil qawaid, dan perkara-perkara penting intisari dari kaidah-kaidah yang menjadi pijakan di dalam berhukum yang dengannya akan terbimbing. Kalau al-qadhi qad takallama nasu, manusia telah membahas ala ma fi minal fiqhi, kandungan fikih yang ada di dalam hadis panjang itu. Waksaru, dan mereka mendapatkan hasil yang sangat banyak. Wasanafa fihi Abu Bakar ibni Mundir juz'an kabirun. Semisal Abu Bakar ibnu Mundir, dikenal dengan Ibnu Mundir, itu menyusun kitab, akhirnya menjadi kitab yang besar ketika mengambil pelajaran kandungannya apa saja. Wa kharaja fi minal fiqhi mi'atan wa nifan wa khamsina nau'an, sampai menyimpulkan lebih daripada 150 poin kandungannya apa saja. Walau tuqsiya lazita ala hadzal qadr, andaikan digali lebih jauh lagi, niscaya hasilnya lebih banyak daripada apa yang telah ditemukan, atau qaribun minhu, seukuran dengan itu. Apa saja itu isi kandungannya? Al-hajju ibadatun minal ibadat, lahu arkanun wa wajibat
wa sunan. Haji merupakan sebuah peribadatan dari sekian banyak model peribadatan yang haji itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Berarti peribadatan itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Ada mubahnya, ada makruhnya, ada pembatalnya. Sehingga ketika tahu, diterapkan fungsi masing-masing, nanti harapannya peribadatannya adalah sempurna. Awalan, sunanul haji di sini dibimbingkan sunnah haji itu apa? Perbuatan haji yang hukumnya sunnah. Ketika dikerjakan berpahala dan sempurna. Ketika ada halangan terpaksa tidak bisa mengerjakan, maka hajinya tetap sah walaupun kesempurnaannya tidak sama. Yang pertama, sunanul ihram, perbuatan yang dituntunkan ketika orang hendak memakai baju ihram. Untuk laki-laki baju ihram cukup dengan 2 lembar kain tanpa berpotong-potong, dijahit berbentuk badan, di lembaran luas. Yang bawah untuk disarungkan sebagaimana fungsi sarung, nutup aurat perut ke bawah, enggak sampai nutup mata kaki kemudian disabuki. Kain satu lagi untuk menutup pundak ke bawah. Itu namanya 2 lembar baju ihram. Nah, ketika orang itu berihram itu sunnahnya apa saja? Yang pertama, al-ghuslu indal ihram, mandi dulu sebelum memakai baju ihram untuk setat di mikot. Di hadis Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, anahu ra'an nabiyya, dia melihat pada Nabi sallam tajarrada, ganti baju, li'ihlalihi, untuk ihlalnya, untuk setat ihramnya, waktu salah, maka di situ beliau adalah mandi. Berarti sebelum setat memulai manasiknya, maka mandi dulu. Ketika sudah mandi, kemudian ganti baju dari baju biasa sehari-hari diganti dengan baju ihram. Maka mandi sebelum ihlal di sini, itu hukum mandi itu adalah apa? Sunnah. Sempurnanya begitu. Dan bekerja keras untuk dilakukan. Tapi buat orang yang berhalangan, maka tidak sampai membatalkan. Yang kedua, atibu fi batanihi qabla ihram, melumuri minyak wangi di badannya sebelum ihram. Pakai minyak wangi, diusapkan ke badan sebelum ihram itu boleh. Karena minyak wangi yang tidak boleh dipakai di badan maupun baju, itu ketika sudah masuk setat dari ihramnya. Tapi sebelumnya memakainya boleh, berarti sesudah mandi lalu dilumuri dengan minyak wangi, setelah itu setat hajinya, setat ihramnya, maka memakai minyak wangi di badan yang seperti hukumnya adalah boleh. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu, ada saya utayibu, melumuri minyak wangi Rasulullah kepada badan Rasul sallallahu lihramihi, untuk persiapan ihramnya. Ihramnya belum. Sebelumnya sifatnya, yaitu hina yuhrimuni, ketika akan ihram. Wali khilihi qabla ayatufa bil badan, di masa halalnya, yang tidak sedang terikat pantangan manasik, yaitu sebelum tawaf di Baitullah. Misalnya tanggal 10 Dzulhijjah, acaranya melempar jumrah Aqabah, lalu menyembelih binatang, lalu cukur, semua pantangan haji sudah bebas, termasuk pakai minyak wangi boleh. Cuma jimaknya belum boleh.
Maka di situ setelah 3 acara tanggal 10 dikerjakan, melempar jumrah Aqabah, menyembelih binatang, cukur, sudah lepas pantangannya, pakai minyak wangi silahkan. Setelah itu baru berangkat untuk tawaf ifadah. Itu boleh menggunakan minyak wangi sebelum ihram, boleh menggunakan minyak wangi di acara-acara ketika orang itu sudah lepas dari pantangan haji. Yang nomor 3, ayyuhrima fi izarin waridain abyadaini. Ketika masuk kepada wilayah ihramnya, sudah masuk di dalam wilayah manasik, acara ritual haji, maka baju yang dipakai adalah untuk laki-laki 2 potong kain, yang bawah namanya izar disarongkan, yang atas kain luas penutup pundak ke bawah diberi nama rida, keduanya berwarna putih. Lihat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol intalaqa berangkat an-nabi sallallahu al-Madinata ba'dama tarajjala. Berangkat dari Madinah sesudah beliau menyisir rambut, wadana pakai minyak rambut, wala bisa izarahu waridaahu, dan memakai sarungnya dan selendangnya, wa waskabu, beliau bersama para sahabat. Jadi sebelum berangkat rambut diminyaki, disisir rapi, tentunya sudah mandi, badan dilumuri minyak wangi, lalu 2 lembar kain dipakai. Sepotong bawah untuk sarung, sepotong yang atas untuk tutup pundak ke bawah. Itu yang dikerjakan oleh beliau bersama para sahabatnya. Wa mastighbabu kaunihi ma'abyadaini, adapun warna 2 potong kain itu adalah putih. Oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qol albisu min siyabikum albayadu. Pakailah oleh kalian baju kalian berwarna putih. Fa innahuma min khairi siyabikum, karena warna putih itu terbaiknya bajumu. Wa kafinu fiha mautakum, dan ketika mengafani mayit maka juga kafan warnanya juga putih. Berikutnya yang keempat, as-salatu fi wadil akik. Salat di lembah namanya Al-Akik. Di mana terletak Al-Akik? Dekat kuburan Madinah itu namanya apa? Nabawi, kebagi. Di situ ada lembah namanya Al-Akik, itu 2 kilo. Siapa yang lewat di situ, maka supaya mampir dan sholat, yaitu liman marrobihi, orang yang lewat di situ, di dekat Baki, lembah namanya Al-Akik, dari Masjid Nabawi ke situ 2 kilo, siapa yang mampir di situ, sholat. Lekatis Umar radhiyallahu anhum qol sami'tu Rasulullah biwadil Akik, saya dengar Nabi berpesan ketika beliau berada di lembah Al-Akik. Ini kalau hajinya mandiri, tahu lokasi, ini bisa diterapkan. Tapi kalau bersama rombongan, kalah dengan keputusan rute yang ditetapkan oleh rombongan. Makanya sunnah-sunnah itu bisa dikerjakan apabila mandi hajinya bisa apa? Mandiri. Dan bersama rombongan itu sulit untuk bisa diterapkan, sehingga banyak sunnah-sunnah yang hilang. Apa pesan beliau ketika berada di situ? Atani alailata atin, tadi malam datang kepada aku yang datang min Rabbi, utusan dari Allah. Ini ada 2 tafsiran mana kalimat ini. Pertama, yang datang itu Jibril, atau yang kedua lewat mimpi. Wakola isinya, sholatlah kamu fi hadzal wadi, di lembah ini, al-mubarak, yang diberkahi. Waku, dan katakan umrotun fi hajjatin,
Ya Allah, kami punya program umroh di dalam melaksanakan ibadah haji. Berikutnya masuk pada poin yang kelima. Raf'us sauti bitalbiyah, ketika talbiyah suaranya dikeraskan. Li hadis As-Sa'ib ibni Khalad qala dawuh Rasul sallallahu Atani Jibril fa'amara, datang padaku Jibril fa'amarani, memerintahkan kepadaku an amuru ashabi, untuk ku perintahkan kepada sahabatku ayyarafu aswatam, supaya mengeraskan suara mereka bil ihlal awit talbiyah, ihlalnya dikeraskan, talbiyahnya juga dikeraskan. Napa ihlal niku? Setat di mikot mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin. Nah, itu suaranya dikeraskan. Ya Allah, kumuni panggilanmu untuk umroh. Setelah itu talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, dan seterusnya itu juga dikeraskan untuk laki-lakinya. Walidzalika kana ashabur Rasulullah, karena itulah para sahabat Nabi sallam yasruhuna, mereka mengeraskan biha dengan talbiyah, surahan dengan suara yang keras. Diperdengarkan. Untuk perempuan tidak usah. Wa qala Abu Hazim, karena ada ashabur Rasulullah idza ahramu, ketika mereka berihram, bermanasik, lam yadluhu ar-rauha, belum sampai di tempat namanya rauha, hatta tubaha aswatum, sampai suara mereka menjadi serak. Ini memberitahu kepada kita banyak bersuara, itu mungkin gendang suaranya bermasalah sampai serak. Memang diperintahkan itu untuk dikeraskan suara talbiyahnya. Wa talbiyatu ayyakula, lafaz talbiyah bagaimana? Berikut ini. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaika, ya Allah, ku penuhi panggilanmu. Allahumma, ya Allah, labbaika, ku penuhi panggilanmu. Labbaika, ku penuhi panggilanmu. La syarika lak, tidak ada pesaing buatmu. Labbaika, ku penuhi panggilanmu. Innal hamda wa ni'mata lak, kesungguhnya pujian nikmat milikmu. Wal mulka, demikian juga kerajaan. La syarika lak, tidak ada pesaing buatmu, ya Allah. Wa yastamiru, dan terus al-haji, orang yang berhaji fi talbiyah, ketika membaca talbiyah. Itu kalau naik onta atau nyupir sendiri melek itu bisa panjang. Tapi seringnya naik bis tertidur selama 5 jam, akhirnya bisa hilang. Itu banyak sekali ketika naik bus ada 5 jam, itu banyak yang tertidur. Sehingga tidak talbiyahnya, nggak tahu, mungkin ngantuk. Nah, itu diupayakan tidak tertidur, tidak ngantuk. Nah, terpaksa itu urusan lain. Kenapa? Sepanjang jalan itu adalah kegiatannya talbiyah. Wa yastamiru, dan terus al-haji, orang yang haji fi talbiyah, ketika melafadzkan talbiyah, hatta yarmiya al-jamrotal kubra, sampai melempar jumroh yang paling besar. Di talbiyah itu sepanjang jalan dari start sampai ke Mekah, sampai tawaf, sampai sa'i, sampai wukuf di Arafah, di Muzdalifah, sampai baru itu selesai ketika melempar jumrah Aqabah tanggal 10. Zikir yang paling banyak selama itu adalah lafaz talbiyah. Oleh kata Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu artafal fadla, membonceng fadl. Fakbar al-fadl, fadl menceritakan annahu lam yazal yulabbi. Nabi tidak henti-hentinya zikir yang paling banyak dalam bentuk talbiyah. Kata romal jamrata, sampai melempar jamroh. Wala ba'sa, dan tidak mengapa ayah lito atalbiyata bi wariha. Talbiyahnya diganti dengan zikir-zikir yang lain boleh. Misalkan dari macam-macam zikir. Lekatis bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kharajtu ma'a Rasulullah, saya keluar bersama Rasulullah SAW, wa ma tarukat talbiyata.
Beliau tidak meninggalkan talbiyah. Hatta ramal jamra aqabah, sampai melempar jumlah aqabah yaitu tanggal 10. Illa hanya saja ayah litoha bitakbirin atau tahlil boleh disisipi zikir yang lain, bentuknya adalah takbir maupun tahlil. Demikian ada 5 sunnah yang telah kita pelajari kesempatan pagi hari ini. Yang berikutnya bersama yang lain-lainnya insya Allah bisa kita baca di kesempatan berikutnya. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.